Kembali lagi dengan pelajaran geografi. Kali ini kita akan jalan-jalan dulu nih ke rumah mewah. Yang jelas ini bukan rumah ibu ya. Seperti yang disampaikan pada video sebelumnya, kita sekarang masih membahas mengenai litosfer. Dari apa yang kalian lihat sekarang, apakah ada hubungannya antara rumah mewah ini dengan materi yang akan kita bahas? Yap, benar. Rumah ini berlantaikan marmer yang indah. Ada yang tahu lantai marmer ini terbuat dari apa? Kayu? Batu. Dan bagaimana marmer ini bisa terbentuk? Kalian akan menemukan jawabannya pada pembahasan kita kali ini. Sudah bisa ditebakkan apa yang akan kita bahas? Yap, kali ini kita akan membahas mengenai siklus batuan dan apa saja jenis-jenis batuan tersebut. Jika disebut siklus, berarti terdapat kejadian berulang dengan terjadi secara teratur. Tidak hanya siklus makanan atau siklus kehidupan kita sehari-hari, batuan juga memiliki siklus, mulai dari terbentuknya batuan hingga hancur dan membentuk batuan baru kembali. Siklus batuan. Terdapat 3 jenis batuan. Yang pertama ada batuan beku, kemudian ada batuan sedimen, dan ada batuan metamorf. Aduh, susah. Nah, ini dia. Dari gambar yang kalian lihat, terdapat panah-panah yang mengarah satu dengan yang lainnya. Kita akan bahas satu persatu bagaimana 3 batuan ini bisa terbentuk. Siklus batuan kita bahas pertama, batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang mengalami pembekuan. Ada kata cooling and solidification, yaitu pendinginan dan pemadatan. Nah, magma yang panas ini mengalami pendinginan kemudian memadat membentuk batuan beku. Untuk batuan beku ini sendiri terdapat 3 macam, yaitu batuan beku dalam, yaitu batuan beku yang terbentuk di dalam permukaan bumi. Kemudian ada batuan beku korok atau gang. Kalian lihat celah yang kecil-kecil itu, yaitu batuan beku yang terbentuk di antara celah-celah atau rekahan-rekahan kerak bumi. Dan terakhir ada batuan beku luar, yaitu batuan beku yang terbentuk di luar permukaan bumi. Namun, untuk batuan beku dalam dan batuan beku korok ini tidak selamanya berada di dalam bumi. Karena satu dan lain hal seperti pengangkatan atau terjadinya patahan, maka batuan ini bisa muncul di permukaan bumi. Untuk contohnya nanti kita dilihat di akhir ya. Selanjutnya, batuan beku ini karena pengaruh cuaca dan iklim seperti hujan, panas. Nah, batuan ini akan mengalami weathering atau pelapukan dan kemudian berpindah tempat ke suatu tempat yang biasanya lebih rendah dan mengalami deposition atau endapan, yaitu berbentuk sebuah sedimentasi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada lapisan yang berlapis-lapis yang merupakan sebuah endapan. Tidak hanya itu, sedimentasi ini juga bisa berasal dari batuan metamorf. Batuan metamorf yang mengalami weathering, kemudian berpindah tempat dan mengalami pengendapan akan membentuk sedimen-sedimen ini. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya batuan sedimen, di mana batuan sedimen ini adalah batuan yang terbentuk dari endapan hasil proses pelarutan atau pengikisan batuan yang sudah ada sebelumnya, baik berasal dari batuan beku ataupun batuan metamorf. Batuan-batuan seperti batuan metamorf ini mengalami uplift atau pengangkatan, atau bisa juga berasal dari batuan sedimennya sendiri. Ketika dia mengalami pengangkatan, kemudian dia mengalami pelapukan, berpindah tempat dan mengendap, dia juga akan menjadi bahan yang mengendap di daerah sedimentasi ini. Kemudian sedimentasi ini mengalami cementation dan compaction. Cementation ini penyemenan. Kalian bisa membayangkan ketika orang melakukan sebuah pekerjaan penyemenan. Menyemen berarti ada yang direkatkan, seperti batu bata yang direkatkan antara batu bata. Nah, ketika proses sedimentasi ini untuk membentuk sebuah batuan sedimen, batuan-batuan yang mengalami pelapukan kemudian mengalami
penyemenan sehingga butiran-butiran kecil hasil pelapukan bersatu, terikat antara satu dengan yang lainnya membentuk batuan sedimen. Berlanjut, batuan sedimen dan batuan beku jika mengalami tekanan, panas dan tekanan, dia akan berubah menjadi batuan metamorf. Karena batuan metamorf ini akan terbentuk ketika adanya suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat kuat. Nah, inilah yang membentuk batuan metamorf ini. Dan terakhir, jika batuan metamorf ini melebur, dia akan kembali menjadi magma. Nah, ini adalah siklus dari batuan. Semuanya saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Ini salah satu contoh batuan beku. Batuan beku ini dinamakan dengan pilau lava atau lava bantal. Batuan beku ini terbentuk ketika magma keluar dari bumi bertemu langsung dengan air, baik itu air laut, danau, ataupun sungai. Akhirnya membuat si lava tersebut langsung membeku dan membentuk buntalan-buntalan seperti bantal. Untuk di Indonesia sendiri, salah satu tempat untuk melihat pilau lava ini adalah di Karangsambung. Pilau lava di Karangsambung ini sudah mengalami pengangkatan yang awalnya berada di bawah permukaan air, sekarang menjadi di atas permukaan air. Nah, kalau ini salah satu contoh dari batuan sedimen, yaitu batuan konglomerat. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada proses penyemenan, yaitu penyatuan antara butiran-butiran halus dari bebatuan yang mengalami pelapukan, kemudian bersatu akhirnya membentuk sebuah batuan. Nah, kalian bisa lihat batuan-batuan atau serpihan batuan kecil ini menyatu terikat dengan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan batuan sedimen, khususnya batuan konglomerat. Terakhir, contoh dari batuan metamorf, salah satunya adalah batuan marmer. Keunggulan dari batuan metamorf ini adalah ketika batuan ini terbentuk karena adanya suhu dan tekanan yang tinggi, maka batuan yang terbentuk itu sangat indah dan dengan kekuatan yang lebih kuat dibanding dengan batuan-batuan yang lainnya. Salah satu yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari atau peralatan rumah tangga yaitu batuan marmer yang sering dijadikan sebagai lantai rumah, di mana batuan marmer ini memiliki keindahan dan harga yang tinggi. Ini hanya sebagian dari contoh setiap jenis-jenis batuan tersebut. Sesungguhnya sangat banyak dari contoh-contoh setiap batuan tersebut. Silakan kalian cari sendiri ya. Untuk video kali ini hanya sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.